Halo semuanya, selamat datang di Gerbang Malam. Gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bayangin, kamu lagi haus di siang terik. Di depanmu berdiri mesin penjual minuman yang kelihatan biasa. Lampunya menyala, botolnya tersusun rapi. Kamu mau masukin koin, tombol kamu tekan, dan klik. Botol kecil itu jatuh ke bawah. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, di Jepang tahun 1985, ada orang-orang yang meninggal hanya karena minum dari mesin seperti itu. Inilah kisah nyata para kuat murders, tragedi yang membuat seluruh Jepang ketakutan untuk minum minuman dari vending mesin. Tahun 1985, Jepang sedang di puncak kejayaan ekonomi. Kota ramai, orang sibuk, dan mesin penjual otomatis atau vending mesin berdiri di hampir setiap sudut jalan. Menurut Wikipedia, waktu itu diperkirakan ada 5,2 juta mesin aktif di seluruh negeri. Tapi, di balik semua kemajuan itu, seseorang diam-diam mulai menyebar racun mematikan ke dalam botol-botol kecil. Dalam beberapa bulan, 13 orang meninggal dan 35 orang lainnya sakit parah. Semua memiliki kesamaan, mereka meminum minuman dari vending mesin. Semua dimulai di Hiroshima. Pada tanggal 30 April 1985, seorang pegawai kantoran bernama Kenji Sato baru pulang lembur. Dia lelah dan haus. Di depan stasiun, ia melihat sebotol minuman energi. Botol itu masih dingin dan segelnya tampak utuh. Kenji mengambil botol itu dan meminum sedikit. Beberapa jam kemudian, tenggorokannya merasa terbakar. Malam itu juga, Kenji meninggal. Saat itu, gak ada yang curiga. Hingga beberapa bulan kemudian, korban lain mulai bermunculan di kota-kota yang berbeda tanpa pola yang jelas. Polisi mulai mengelompokkan kasus ini berdasarkan bagaimana korban menemukan minuman mereka. Kelompok pertama, botol yang tersisa di mesin. Beberapa korban menemukan botol yang seolah tertinggal di mesin. Mungkin ada pembeli yang lupa mengambilnya, tapi itu jebakan mematikan. Korbannya adalah Hiroshi Tanabe, seorang buruh pelabuhan di Osaka, Daisuke Kabayashi, seorang supir taksi di Hogyo, Shunpei Takahashi, seorang pensiunan guru di Kyoto, Koichi Yamamoto, seorang penjaga malam di Osaka. Mereka meminum dan meninggal beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Kelompok kedua, hadiah gratis atau promo. Saat itu, banyak merek minuman yang mengadakan promo beli satu gratis satu. Kadang, orang sengaja meninggalkan botol dengan tulisan kecil, "Ini gratis, ambil saja." Ini membuat para pelaku begitu mudah beraksi. Korbannya adalah Emi Nakahara, seorang mahasiswa di Okayama, kemudian Sakichi Mori, seorang pegawai toko di Osaka, dan Miki Hayashi, seorang karyawan pabrik di Nara. Mungkin ini salah satu alasan kenapa orang mau minum tanpa curiga. Beberapa korban juga ada yang membeli minuman sendiri dari mesin. Korbannya adalah Sato, seorang pegawai kantor di Hiroshima, dan seorang mekanik muda dari Kobe. Kasus yang lain mungkin masuk akal, tapi kalau dari dalam mesin, kira-kira bagaimana cara pelaku menyimpan botol di dalam? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kelompok ketiga, botol di tempat umum. Beberapa korban menemukan botol di tempat umum, seperti di taman, di rest area, atau pos jaga malam. Korbannya adalah Ryo Matsuda, seorang supir truk di Yamaguchi. Kemudian Fumiko Endo, seorang ibu rumah tangga di Okayama. Dan Naomi Fuji, seorang guru TK di Okayama. Pemeriksaan laboratorium akhirnya menemukan jawabannya. Di tubuh semua korban, ada zat yang sama, yaitu paraquat. Paraquat adalah racun pembasmi gulma yang digunakan petani untuk membunuh rumput liar. Hanya 1 sendok kecil sudah cukup untuk membunuh manusia. Setelah masuk ke tubuh, racun ini menghancurkan organ dalam pelan-pelan, paru-paru mengeras, ginjal berhenti bekerja, dan tubuh perlahan membusuk dari dalam. Racun ini gak ada rasa, gak ada bau, korban gak pernah tahu bahwa mereka sedang menelan kematian. Berita ini menyebar ke seluruh Jepang. Warga panik, banyak yang berhenti membeli minuman dari vending mesin. Pemerintah bahkan menurunkan lebih dari 40.000 polisi untuk memeriksa mesin otomatis di berbagai prefektur. Tapi hasilnya nihil. Polisi melakukan langkah yang bisa dibilang ekstrem. Mereka menyapu seluruh negeri.
Polisi mengecek lebih dari 1 juta mesin penjual otomatis di setiap sudut kota. Mereka mengambil sampel ribuan botol dari berbagai merek minuman. Mereka nggak hanya mengumpulkan botol, mereka membongkar detail kecil yang tampak sepele. Mereka menganalisis tutup botol satu persatu untuk mencari bekas jarum suntik atau lubang kecil yang bisa dipakai untuk menyuntik cairan. Mereka memeriksa CCTV di sekitar mesin, meskipun di tahun 1985 kamera masih sangat terbatas. Mereka bahkan membuat peta sebaran kasus, mencoba mencari pola wilayah atau rute yang bisa mengikat semuanya. Namun, gak ada satupun dari upaya itu yang mengarah ke pelaku. Dan ada beberapa alasan kenapa penyelidikan polisi buntu total. Yang pertama, botol bisa berpindah tempat. Karena banyak orang yang memindahkan atau menaruh kembali botol sebagai hadiah, polisi nggak pernah tahu di mana pertama kali racun itu dimasukkan. Yang kedua, nggak ada sidik jari. Pelaku kemungkinan memakai sarung tangan. Dari puluhan botol yang diuji, nggak ada satupun yang menunjukkan sidik jari yang jelas. Yang ketiga, gak ada saksi mata. Mesin penjual otomatis sering berada di lokasi sepi, seperti di pinggir jalan, di dekat rel, atau lorong yang jarang dilalui di malam hari. Yang keempat, racun yang sulit dideteksi. Parakut pada masa itu belum umum diuji dalam laboratorium kriminal. Butuh waktu lama sebelum pola racun yang sama bisa dikenali. Yang kelima, gak ada pola lokasi. Kadang kasus bisa muncul di Osaka, lalu beberapa hari kemudian di Hiroshima, dan sebulan kemudian di Kyoto. Gak ada urutan logis. Beberapa penyidik bahkan percaya ini mungkin bukan perbuatan satu orang, tapi beberapa orang yang berbeda yang meniru dengan metode yang sama. Kalau kamu jadi polisi waktu itu, apakah kamu akan mencari satu pelaku atau membuka kemungkinan adanya peniru yang tersebar? Hanya dengan menaruh racun di botol dan membiarkan rasa haus manusia melakukan sisanya, sampai hari ini, sebagian orang Jepang masih merasa takut membeli minuman dari vending mesin di tempat yang sepi. Kalau kamu hidup di Jepang tahun 1985, apakah kamu masih berani minum dari vending mesin? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sekian cerita hari ini, ikuti terus channel Gerbang Malam karena masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan. Bye.